Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 20. Terlalu sombong, tidak peduli acara. Tidak perlu diskusi. Raja Iblis Lunri dengan tegas menegaskan, Tuan Mudali dapat mengambil apa saja dari gua suci, asalkan kau dapat membukanya. Lunri, kau adalah orang yang cerdas. Temui aku ketika kau siap, aku akan pergi. Licia berbalik dan meninggalkan ruang langit. Yue harus sekali lagi dengan enggan mengantarnya. Setelah kepergian Licia, seorang tetua mau tak mau mengungkapkan, Yang mulia, keputusan mengenai gua suci ini sedikit terburu-buru. Belum tentu, kata Lunri dengan suaranya yang datang lagi. Sejak awal gua suci selalu terisolasi. Belum ada yang berhasil membuka gua tersebut. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita, jika itu sejalan dengan kehendak Patria. Seorang tetua dengan rasa ingin tahu bertanya, Yang mulia, bagaimana dengan penjaga surgawi? Kenapa kita belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Apa itu binatang surgawi atau roh panjang umur? Aku sendiri tidak yakin, kata Raja Iblis Lunri menyatakan. Pengetahuan dan tulisan kami tentang penjaga surgawi sangat kurang. Hanya gulungan kuno patriark yang menyebutkan sesuatu tentang mereka. Kecuali kita berada di ambang kehancuran, mereka tidak akan aktif dengan sendirinya. Hanya master sekte yang diizinkan untuk melihat gulungan ini. Tetua lain menyampaikan, tetapi mereka menunjukkan kekuatan mereka hari ini. Lunri menjawab, aku juga tidak mengerti. Tapi jika mereka memilihnya, mereka pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya. Anak ini terlalu menakutkan. Tetua pertama membuka mulutnya. Menurut Yue, dia melewati hutan kekacauan hati 2 kali dengan mudah. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Sekarang penjaga surgawi telah memilihnya juga. Dunia ini benar-benar tidak adil. Tetua lain mengeluh. Ini memang fakta yang mengkhawatirkan. Sejak kita lahir, kita terlalu fokus mengembangkan talenta-talenta muda. Junior Lang adalah salah satu terkuat kami dalam hal kekuatan, dan sang putri adalah nomor 1 dalam hal bakat. Namun penjaga surgawi tidak memilih mereka. Mereka memilih seorang anak fana dengan fisik fana, roda kehidupan fana, dan istana takdir fana sebagai gantinya. Dari sekian banyak hal di dunia ini, kita tidak dapat memahami semuanya. Pada akhirnya, meskipun Lunri juga merasa ditipu, dia hanya bisa mengalah. Seorang tetua bertanya, Yang mulia, jika dia benar-benar dapat membuka gua suci, apakah kita benar-benar memberikan apapun yang dia inginkan? Tetua yang enggan berseru, itu benar. Ada desas-desus bahwa di gua suci ada kemungkinan besar harta karun kehidupan kaisar abadi tersembunyi di sana. Jika dia benar-benar bisa membukanya, maka itu adalah kehendak surga. Lunri menjawab, menurut Tetua Jian, tidak seorang pun dari kita di generasi ini akan dapat membuka gua suci. Licie telah melakukan banyak perbuatan tak terduga selama kunjungan singkatnya di sini. Jadi mungkin dia bisa membuka gua itu. Setelah mendengar nama Tetua Jian, tidak ada yang berani membuka mulut mereka. Ini karena tidak ada seorang pun dalam sekte yang memiliki kekuatan dan pengaruh seperti Tetua Jian, termasuk bahkan master sekte. Pada akhirnya Raja menyatakan, kirim perintah. Jika ada murid yang mengungkapkan apa yang terjadi hari ini, mereka akan dihukum berat. Ini adalah hukum besi. Mereka tidak ingin orang luar tahu terlalu banyak tentang penjaga surgawi mereka. Setelah Licie kembali, kelompoknya telah dipindahkan ke lokasi tamu yang berbeda. Ini adalah tempat yang dimaksudkan untuk mengunjungi para penguasa kerajaan dan kaisar kerajaan kuno. Tingkat keamanan dan rasa hormat tertinggi. Perlakuan ini membuat Nan Huairen dan pelindungmu merasa takut menerima terlalu banyak cinta. Mereka mengerti bahwa karena Licie mereka dapat menerima sambutan yang begitu hangat. Mereka memiliki banyak pertanyaan untuk diajukan kepada Licie,
tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka takut akan kemampuan misteriusnya dan terus menatapnya seolah-olah dia adalah monster kuno, monster yang belum pernah terlihat sebelumnya. Satu hal yang Nan Huairen pikirkan adalah bahwa hari ketika Li Jie naik ke bawah patung itu adalah hari persiapan untuk hari ini. Katakan apapun yang ingin kau katakan. Melihat kombo master dan murid menjadi sangat tidak nyaman dan bingung, Li Jie sangat geli sambil duduk di kursinya. Pelindung Mo membuka mulutnya, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia adalah orang yang pendiam di tempat pertama, jadi dia menyerah dan hanya duduk kembali. Berbeda dengan pelindung Mo, Nan Huairen hanya menunggu kesempatan untuk berbicara. Dia mengumpulkan keberaniannya dan tergagap. Benda itu, apakah itu berhasil? Benda apa? Giliran Li Jie yang bingung. Dia tidak tahu apa yang disiratkan Nan Huairen. Kau tahu tentang menikahi putri Li? Oh, kau berbicara tentang Li Xuangyan. Li Jie terkekeh menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menanyakan hal ini karena aku tidak peduli tentang itu. Aku tidak dapat mencapai puncak jika aku khawatir tentang hal-hal seperti wanita. Li Jie membuka mulutnya yang besar sekali lagi, membuat Nan Huairen kehilangan kata-kata. Ingatlah bahwa Li Xuangyan adalah keturunan utama dari gerbang 9 Saint Iblis. Tidak hanya dia cantik, dia juga memiliki fisik raja, roda kehidupan raja, dan yang paling penting, istana takdir tingkat Saint. Di Grand Middle Territory, ada banyak jenius muda yang ingin melamar Li Xuangyan. Tetapi pada akhirnya Nan Huairen menyadari bahwa dia harusnya tidak mempertanyakan kata-kata Li Jie. Matanya beralih ke tongkat menghukum ular sebagai gantinya. Tongkat kayu biasa ini telah memukul seorang ahli mandat surga ke tanah, meninggalkan kesan mendalam di benak Nan Huairen. Kemarilah jika kau ingin melihatnya, silakan saja. Li Jie memperhatikan tatapan aneh itu dan dengan murah hati melemparkan tongkat itu kepadanya. Nan Huairen menangkapnya, memegangnya dengan hati-hati di tangannya dan memeriksanya dengan seksama. Bahkan pelindung Mo tidak bisa menahan diri lagi dan ikut bersenang-senang. Keduanya menganalisis bersama. Namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Satu-satunya kesimpulan yang bisa mereka dapatkan adalah bahwa itu hanya tongkat biasa. Nan Huairen bertanya, ini benar-benar tongkat kayu dari kamar besar kan? Benar, Li Jie mengangguk. Nan Huairen menelan ludah dan dengan berani bertanya kepada Li Jie, senior, bisakah aku bermain-main dengannya? Lihatlah dirimu yang bodoh. Lakukan apapun yang kau lakukan. Li Jie tertawa terbahak-bahak. Dan Huairen segera mengangkat tongkat itu ke langit dan mulai mengayunkannya. Namun itu tidak membawa kekuatan dan keanggunan yang sama seperti di tangan Li Jie. Senior, mengapa ada perbedaan antara permainan pedang kita? Nan Huairen tidak mengerti bagaimana tongkat biasa ini begitu ajaib ketika digunakan oleh Li Jie. Li Jie meliriknya dan dengan tulus menjawab, benar-benar percaya dan itu akan terjadi. Dia berhenti di sana. Dia tidak bisa dengan mudah menjelaskan kebenaran mistis di balik teknik menghukum ular kepada orang lain. Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.